Salam jumpa, salam sehat, sukacita bisa melayani saudara. Dan ini sudah hari Kamis. Kita hari hanya 25 Desember itu hari Senin. Berarti tinggal 4 hari lagi kita akan masuk pada tanggal 25. Jadi saudara yang masih ada waktu untuk pulang kampunglah. Karena kita boleh merayakan Natal bersama sanak saudara, bersama orang tua. Sukacita lebih hebat lagi karena kita boleh bersama-sama dalam peristiwa, dalam sukacita Natal bersama-sama dengan keluarga kita, ya. Saya tidak bisa pulang karena kesibukan saya di Jakarta, saudara. Nah, mari saudara kita membahas kembali dalam satu minggu ini. Topiknya adalah Yohanes Pembaptis dan kita berada pada seri yang ketiga. Dan seri ketiga ini kita akan melihat bagaimana pelayanan Yohanes itu sehingga ia benar-benar mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi kedatangan Tuhan yang pertama di kota Bethlehem, ya saudara. Tapi sebelumnya dia melakukan segala pemulihan sebelum datang hari Tuhan yang besar itu. Mari kita membaca Kisah 3 ayat 21 sampai 22. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku ini. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Haleluya. Amin. Jadi Tuhan akan datang ke dunia ini setelah segala sesuatu dipulihkan, saudara. Segala Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, ya. Jadi inilah tugas dari Yohanes untuk mempersiapkan pemulihan, saudara. Seperti kalau misalnya presiden datang ke suatu daerah, maka dia akan mengutus pasukannya atau tim untuk mempersiapkan segala jalan supaya baik dilalui, bisa bagus, bisa enak, acaranya semuanya sudah kondusif, ya, sudah teratur dan siap. Barulah presiden Tuhan datang. Demikian juga Yohanes, dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan, saudara. Bagi seorang pribadi yang luar biasa yang akan datang, saudara, seperti yang difirmankan oleh para nabi-nabi di zaman dahulu, saudara. Nah, ini boleh kita membaca nubuat ini bisa kita ambil juga dari Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Jadi nabi yang dimaksud, pribadi yang dimaksud itu akan datang itu adalah seorang nabi, kata Musa. Kita buka Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar itu tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau mau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Haleluya.
Jadi apa yang dikatakan dari kisah para rasul itu seperti perantara nabi-nabi yang kudus dahulu, seperti yang sudah difirmankan Allah. Jadi ini tentang pribadi. Yohanes harus mempersiapkan pribadi ini yang akan datang, seperti yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu, termasuk oleh Musa, saudara. Jadi karena firman Tuhan pada saat itu, orang Israel takut menghadap Allah, karena dia bicara dari dalam api, dan itu penglihatan yang menakutkan bagi mereka. Mereka tidak mau bicara kepada Allah, dan mereka tidak mau lihat api itu, menakutkan bagi mereka. Tuhan berjanji seperti yang mereka mau, saudara, supaya nantinya akan dibangkitkan seorang nabi. Nabi itu yang akan bicara langsung dengan mereka. Dan firman Tuhan akan menaruh perkataan-perkataan dalam nabi ini untuk berbicara kepada mereka tentang hukum-hukum. Jadi kalau mereka takut saat ini, Tuhan nanti akan membangkitkan seorang nabi seperti Musa, saudara. Ia akan berbicara langsung dengan mereka, muka dengan muka, melayani mereka, saudara. Membangkitkan orang yang mati, membuat sembuh orang-orang yang sakit. Dia berbicara kepada mereka langsung dengan langsung, saudara. Nabi ini yang dijanjikan oleh Allah kepada Musa saat itu, karena bangsa Israel takut menghadap Allah dengan cara seperti itu. Maka Allah sendiri membuat suatu janji kepada mereka bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa, yang akan membawa umat pilihannya itu keluar dari perbudakan di Mesir. Musa, demikian juga nabi ini akan membawa pembebasan bagi orang-orang pilihannya dari kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis. Dibebaskan masuk kepada pembebasan Tuhan, dan dia akan masuk dalam kerajaan sorga, saudara. Jadi nabi yang sama ini dijanjikan kepada Musa, yang berbicara langsung kepada mereka. Nah, sebelum datangnya hari-hari itu, sebelum datang Nabi Tuhan yang besar itu yang kita kenal, Yesus Kristus itu, saudara, dia sebagai Nabi, dia juga sebagai Tuhan. Dia datang ke dunia, lahir dunia ini. Dia dulu adalah firman yang tinggal di sorga dan akan datang, tetapi Yohanes harus mempersiapkan jalan baginya. Nah, jadi pribadi yang dijanjikan ini, di mana Yohanes akan mempersiapkan jalan baginya, adalah seorang nabi yang dijanjikan Tuhan, adalah Yesus sendiri yang akan datang, yang lain, saudara. Nah, mari kita, saudara, sekali lagi, karena kita bicara tentang Yohanes, mari kita melihat apa yang dilakukan Yohanes dalam rangka dia mempersiapkan jalan, dalam rangka dia memulihkan keadaan sebelum datangnya Tuhan Yesus lahir di muka bumi ini, saudara. Mari kita belajar dari kitab Matius, terutama Matius pasal 3. Nah, apa yang dilakukan Yohanes? Yang pertama-tama, saudara, sekali lagi, pelayanan apa yang dilakukan Yohanes? Pertama-tama, saudara, dia sebagai pribadi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dia adalah seperti Matius 3 ayat 2. Tapi kita belum membaca dari ayat 1. Matius 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Haleluya. Jadi, saudara, yang pertama-tama yang disampaikan Yohanes, saudara, adalah bertobat sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini langkah awal dan ini langkah yang pertama, saudara. Kemanapun kita pergi untuk melayani Tuhan di tempat-tempat, apalagi tempat-tempat yang belum mengenal Tuhan, kita pasti menyerukan tentang pertobatan, supaya orang-orang berbalik dari kejahatannya dan percaya kepada Tuhan, saudara. Berbalik dari segala kejahatannya dan meninggalkan yang jahat itu, berbalik kepada Tuhan, saudara. Itu yang kita selalu sampaikan setiap kita melayani keluar, baik kita ke Kalimantan, baik kita ke Kupang, baik kita ke Bali, kita ke Sumba, atau tempat-tempat lain, saudara, Palu dan sebagainya, tempat-tempat yang sudah kita kunjungi. Kita selalu menyerukan pertobatan ini
bukan saja kepada orang-orang di luar sana, tetapi kepada gereja Tuhan yang mereka sudah lama menjadi orang Kristen, tetapi kembali mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan. Kita serukan juga pertobatan kepada mereka. Apalagi kalau kita berjumpa dengan orang-orang di pedalaman yang hari-harinya Tuhan dan juga berhala, Tuhan dan berhala, Tuhan berhala. Kita serukan kepada mereka, tinggalkan segala sesuatu dan bertobat kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh, yang sama dilakukan oleh Yohanes. Dia menyerukan pertobatan, bertobat. Saudara, dia menyerukan ini, saudara. Tampil di padang gurun Yudea dan memberitakan. Di padang gurun Yudea dia menyerukan kemana-mana, saudara. Dia serukan pertobatan ini, saudara. Jadi pada waktu itu, saudara, selama 400 tahun bangsa Israel tidak ada firman Tuhan, tidak ada nubuatan, tidak ada mimpi, tidak ada penglihatan, saudara. Mereka tidak lagi mendengar firman Tuhan selama 400 tahun. Tiba-tiba suara yang menggelegar dari Yohanes dari padang gurun ke tempat-tempat di mana saja dia beritakan tentang pertobatan ini, dan ini direspon oleh banyak orang karena, saudara, dialah pribadi yang luar biasa, di mana sejak dari kandungan ibunya, saudara, dia telah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia penuh Roh Kudus dan dia melayani dengan roh dan kuasa Elia, yaitu kuasa Tuhan dan roh Tuhan ada padanya. Sama dengan Nabi Elia yang menobatkan sekian ribu orang di Gunung Karmel, saudara. Demikian juga Yohanes dipanggil yang sama, dengan kuasa yang sama, dengan roh yang sama, untuk menobatkan banyak orang Israel. Dan apa yang terjadi? Respon apa yang terjadi pada saat itu? Nah, kita boleh membuka Matius 3 ayat 5, saudara. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yudea, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah Yordan dan sekitarnya, saudara. Seluruh Yerusalem, penduduk Yerusalem, seluruh Yudea, saudara-saudara, dan seluruh daerah sungai Yordan datang kepada Yohanes, merespon panggilan Yohanes, merespon pelayanan Yohanes supaya mereka bertobat, saudara. Dan selama ini tidak ada berita-berita seperti ini. 400 tahun diam, saudara. Tiba-tiba ada berita. Dan ini berita yang mereka tunggu-tunggu. Ada seorang nabi yang memberitakan ini tentang pembebasan. Jadi sama, mereka juga dibelenggu oleh penjajahan, dan mereka sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan. Mereka sungguh-sungguh ada pembebasan yang datang buat mereka, saudara. Mereka merespon dari segala daerah, datang menemui Yohanes. Dan apa yang selanjutnya dilakukan Yohanes, saudara? Selanjutnya dilakukan Yohanes apa, saudara? Kita buka. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Haleluya, saudara. Jadi sama, kita mengikuti cara-cara seperti ini. Kita pergi ke daerah-daerah, kita sampaikan firman Tuhan. Yang bertobat mereka dibaptis. Demikian juga mereka yang datang kepada Yohanes itu, mereka rindu, mereka berkata, kami bertobat dan kami mau dibaptis. Baptisan pertobatan. Tandanya kalau engkau bertobat, saudara, tandanya kalau engkau rindu bertobat, tandanya nyatakan dengan bahwa engkau mau dibaptis, dan mereka mau, saudara. Tindakan iman yang luar biasa. Mereka bertobat dan dibaptis. Kalau sekarang ini memang kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, supaya kita mengalami kuasa yang sama, mengalami apa yang dialami Yesus tentang penguburannya, pengematiannya, dan juga kebangkitannya kita alami. Nah, Yohanes saat itu dia membaptis dengan cara baptisan air juga, supaya itu tanda pertobatan. Orang-orang yang datang ini yang mau bertobat, mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Haleluya. Mereka sungguh-sungguh. Dan ini terjadi pemulihan di Yerusalem, Yudea, di daerah sungai Yordan.
Terjadi pemulihan luar biasa, saudara, oleh pribadi Yohanes. Makanya suasana saat itu benar-benar suasana luar biasa. Terjadi pemulihan, apa yang dikatakan bapak-bapak kembali kepada anak-anak kembali kepada bapak. Itu terjadi, pemulihan terjadi di antara bangsa Israel sendiri. Karena mereka mendengar suara dari Nabi Yohanes, bertobat, bertobat, bertobat. Nah, ini yang ketiga, saudara. Yang ketiga ini saya bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, dia mengecam. Yang kedua, dia memperingatkan. Dan yang ketiga, dia mengingatkan, saudara, kepada orang-orang yang jahat, saudara, yang tidak mau bertobat. Kepada hamba-hamba Tuhan yang melakukan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang datang saat itu, mereka juga mau dibaptis, tapi mereka tidak punya kerinduan untuk bertobat, saudara. Mereka cuma mau dibaptis karena lihat orang dibaptis, mereka juga mau dibaptis. Saudara, apa yang dikecam oleh Yohanes kepada mereka? Ayat yang ke-7 dari Matius 3, ya. Tetapi waktu itu, waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak." Ular beludak, saudara, ya, beracun. "Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Yohanes mengecam kepada mereka ini, hamba-hamba Tuhan, kamu adalah keturunan ular beludak. Artinya apa? Orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan, tapi mengutamakan kebudayaan lebih tinggi dari firman Tuhan. Orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Orang-orang yang membuat beban kepada banyak orang lain oleh pengajaran itu, tapi mereka tidak melakukannya, saudara. Mereka ini dikatakan mereka adalah keturunan ular beludak. Haleluya, saudara. Siapa di antara kita yang mau dikatakan keturunan ular beludak? Tentu kita tidak mau. Kalau saudara tidak mau dikatakan keturunan ular beludak, saudara, maka sebagai hamba Tuhan saya menyarankan saudara harus kembali kepada jalan yang benar, yaitu belajar firman Tuhan dan melakukannya. Apalagi kalau saudara sebagai hamba Tuhan, jangan sampai saudara dikatakan seperti Yohanes, saudara adalah keturunan ular beludak, saudara. Nah, itu pengecaman, saudara. Karena kamu tidak akan lari, kamu tidak akan melarikan diri dari murka Allah, saudara. Itu kecaman, saudara. Inilah cara-cara Yohanes. Nah, cara-cara Yohanes pada saat dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang kedua apa? Dia memperingatkan, saudara. Kamu berkata kamu orang pilihan Tuhan. Kamu berkata kamu adalah bangsa pilihan Tuhan. Kamu berkata kamu keturunan dari Abraham secara jasmani. Lalu kamu akan bebas dari hukuman Allah. Tidak, saudara. Apakah kamu itu jaminan kamu seperti itu? Kamu adalah keturunan Abraham seperti Bapak Abraham yang percaya, tetapi kamu tidak percaya, kamu hanya mengajar dan kamu tidak melakukannya, kamu berbuat jahat, saudara. Tuhan peringatkan kepada mereka, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini, saudara. Kamu akan dibuang. Kamu akan ditinggalkan Tuhan. Kamu akan hancur. Kamu akan terhina. Saudara, kalau kamu tidak melakukan firman Tuhan, kamu hanya berkata, kami ini orang percaya, kami pasti menerima segala janji Tuhan. Tidak, saudara. Malah dikatakan, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara,
anak-anak Abraham itu adalah anak-anak orang beriman dan melakukan firman Tuhan. Saudara, ini peringatan. Sekali lagi. Lalu yang ketiga, Yohanes mengingatkan saudara, kapak sudah tersedia pada pohon, pada akar pohon dan pada setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan pasti dibuang ke dalam api. Saudara, jadi kita ini orang percaya, atau kita ini diumpamakan seperti pohon. Saudara, pohon harus menghasilkan yang buah yang baik. Orang percaya harus menghasilkan buah yang baik supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kalau engkau menghasilkan buah yang tidak baik, buah yang pahit, yang tidak enak dimakan, saudara, berbau busuk, bercacing di dalamnya, engkau menghasilkan buah yang tidak baik, maka jangan lupa saudara, Tuhan ingatkan, saudara akan ditebang. Engkau akan ditebang dan bagianmu adalah api. Engkau akan dibakar, saudara. Saudara, jadi inilah bagaimana kesaksian Yohanes, bagaimana caranya dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan, saudara. Dia mempersiapkan jalan di padang gurun, meluruskan jalan di padang belantara. Dengan cara apa, saudara? Dia dengan cara lembah harus ditutup, gunung diratakan, tanah yang berbukit-bukit menjadi rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Dia sedang mempersiapkan hal-hal ini. Dia sedang mengubah hati orang supaya menjadi rata seperti jalan yang bisa dilewati. Tuhan akan datang pada jalan yang sudah benar ini, pada hati yang sudah pulih, saudara, pada hati yang sudah siap. Dia datang tuh. Haleluya, terima kasih Bapa. Apa yang sudah kami pelajari lewat pribadi Yohanes, yang disiapkan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lembah harus ditimbun, gunung diratakan, tanah yang berbukit-bukit menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Terpujilah Tuhan. Kami siap. Demikian juga menyongsong kedatangan-Mu. Kami siap merayakan perayaan Natal. Haleluya. Terpujilah Engkau sudah lahir dalam hidup kami. Dan biarlah kami menjadi pribadi yang berkenan kepadamu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa pada seri yang keempat. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.